Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan materi tentang PPN masukan, PPN keluaran, dan pengkreditan PPN. Yang pertama yaitu pengertian pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan pajak yang dapat dilimpahkan kepada orang lain sehingga memungkinkan semua orang dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN. Di samping itu, hampir seluruh kebutuhan hidup masyarakat Indonesia merupakan hasil produksi yang terkena PPN. Menurut Peraturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, pajak pertambahan nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Yang kedua yaitu objek pajak pertambahan nilai. Yang pertama itu penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor barang kena pajak, juga dipungut pada saat impor barang kena pajak. Yang ketiga, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang keempat, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima itu pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean oleh siapapun. Yang keenam, ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Yang ketujuh itu ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Selanjutnya itu tarif dan dasar pengenaan pajak. Yang pertama itu barang kena pajak berwujud yang diekspor. Yang kedua, barang kena pajak tidak berwujud dari dalam daerah pabean yang dimanfaatkan dari luar daerah pabean. Jasa kena pajak yang diekspor termasuk jasa kena pajak yang diserahkan oleh pengusaha kena pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor barang kena pajak atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan dari luar daerah pabean, dikenakan dengan tarif 0%. Pengenaan tarif 0% tidak berarti pembebasan dari pengenaan PPN. Adapun dasar-dasar pengenaan pajak itu harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dan nilai lainnya. Yang ketiga itu mekanisme pajak pertambahan nilai secara umum. Adapun mekanisme ini diatur dalam pasal 9 dan Undang-Undang Nomor 13 PPN tahun 1984, yaitu setiap PKP menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak wajib membayar faktur pajak, membuat faktur pajak untuk memungut pajak yang terhutang dinamakan pajak keluaran. Pada saat pengusaha kena pajak membeli barang kena pajak atau menerima jasa kena pajak dari pengusaha pajak lain, juga membayar pajak yang terhutang dinamakan pajak masukan. Pada akhir masa pajak masukan tersebut dikreditkan dengan pajak keluaran. Dalam hal jumlah pajak keluaran lebih besar daripada jumlah pajak masukan, maka kekurangan dibayar ke kas negara selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Yang keempat itu masukan pajak dan pajak keluaran. Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha perolehan barang kena pajak dan atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari daerah pabean. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar pabean, daerah pabean, dan impor barang kena pajak. Sementara itu, Kat Nitiangel mendefinisikan pajak keluaran sebagai PPN yang harus penyerahan barang atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Umumnya pajak keluaran dihitung dengan menerapkan tarif PPN pada harga jual yang belum termasuk pajak. Adapun contoh kasusnya yaitu masa pajak Mei 2020, pajak keluaran sebesar 3 juta, pajak masukan yang dapat dikreditkan yaitu 4.500.000. Pajak masukan yang dapat dikreditkan dikurangi masa pajak pada Mei tahun 2020, yaitu pajak keluaran sama dengan pajak yang lebih dibayar yaitu 1.500.000. Pajak yang lebih dibayar tersebut dikompensasikan ke masa pajak Juni 2020. Masa pajak Juni 2020 yaitu pajak keluaran sebesar 3 juta.
Pajak masukan yang dapat dikreditkan yaitu 2 juta, pajak yang kurang dibayar yaitu 1 juta. Pajak yang lebih dibayar dari masa pajak Mei 2020 dikompensasikan ke masa pajak Juni 2020 yaitu 1.500.000. Pajak yang lebih dibayar masa pajak Juni 2020 yaitu sebesar 500.000. Pajak yang lebih dibayar tersebut dikompensasikan ke masa pajak Juli 2020. Dari materi tersebut dapat disimpulkan yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pemungutan pajak terhadap tiap transaksi atau perdagangan jual beli produk atau jasa dalam negeri kepada wajib pajak orang pribadi, badan usaha maupun pemerintah. Istilah PPN dalam bahasa Inggris dikenal dengan Good and Service Tax atau GST atau Value Added Tax atau VAT. Pajak ini bersifat tidak langsung, objektif, dan non-kumulatif. Maksudnya pajak tersebut dibayarkan secara langsung oleh pedagang, melainkan dibayarkan oleh konsumen, sehingga dikatakan tidak langsung karena konsumen tidak membayar secara langsung ke pemerintah. Pajak keluaran adalah pajak yang dikenakan ketika pengusaha kena pajak melakukan penjualan terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak. Pajak masukan adalah pajak yang dikenakan ketika pengusaha kena pajak melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak. Baiklah, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.